Malam itu, kabut turun lebih awal di desa Kertaningrum. Jam menunjukkan pukul 3.12 dini hari ketika seorang wanita bernama Alia, bidan muda berusia 27 tahun, terbangun dari tidurnya oleh suara ketukan pintu yang berat dan berulang. Tok, tok, tok. Suara itu seperti berasal dari dunia lain. Tidak keras, tapi dalam. Seolah mengetuk langsung ke dalam dada. Alia, yang baru 2 minggu pindah dari kota ke rumah dinas di desa itu, mengucek matanya. Rumahnya masih dipenuhi kardus. Puskesmas kecil tempatnya bekerja hanya berjarak beberapa langkah. Ia mengira mungkin ada warga yang hendak melahirkan, hal yang biasa di daerah terpencil. Namun, begitu pintu dibuka, yang terlihat hanya kabut tebal dan sosok perempuan tua berjubah batik lusuh, berdiri tanpa suara. "Bu, butuh bantuan?" tanya Alia pelan. Perempuan itu tidak menjawab. Matanya kosong. Di pelukannya, sesuatu terbungkus kain putih kecil, seperti bungkusan bayi. Alia langsung waspada. Apa ini? Bayi? Sudah lahir? Ia mendekat. Namun langkahnya terhenti saat mencium bau tajam menyengat dari arah kain itu. Bau kemenyan hangus dan darah amis. Perempuan itu perlahan menyerahkan bungkusan itu ke pelukan Alia, lalu berkata dengan suara serak dan parau, "Jangan biarkan dia menangis, atau arwahnya tidak akan tenang." Seketika, perempuan itu menghilang dalam kabut, secara harfiah. Tidak ada jejak langkah, tidak ada suara pergi. Alia gemetar. Ia membuka sedikit kain itu, dan isinya memang bayi. Tapi tubuhnya pucat keabu-abuan. Tidak bernapas. Matanya terbuka, menatap kosong. Pagi harinya, Alia mencoba mencari perempuan itu ke seluruh desa. Ia mendatangi beberapa warga yang baru dikenalnya. Jawaban mereka membuat bulu kuduknya berdiri. Tidak ada yang melahirkan semalam, Bu Bidan. Tapi kalau ketemu perempuan bawa jabang mait, itu bukan manusia. Salah satu dukun beranak tua, Mak Narti, hanya menatapnya tajam saat ditanya. "Kau lihat dia juga?" Kalau begitu, malam Jumat kemarin belum selesai. Pagi itu langit tampak kelabu meski matahari sudah tinggi. Alia, masih syok dengan kejadian semalam, membawa bungkusan bayi itu ke puskesmas Kertaningrum. Ia mengendap-endap agar tidak terlalu menarik perhatian warga. Di dalam ruang bersalin kosong, ia membuka kembali kain kafan itu perlahan. Tubuh bayi itu membiru, dingin, namun tetap tampak utuh. Tidak membusuk, tidak membeku. Anehnya, ada bekas seperti luka bakar kecil di dada kirinya, berbentuk bulat seperti cap. Kalau ini bayi meninggal saat lahir, kenapa tidak dibawa ke rumah sakit atau lapor? Gumam Alia bingung. Ia memotret bayi itu diam-diam dan menghubungi atasannya di kota via pesan singkat. Namun sinyal di desa itu hanya muncul sesekali. Belum sempat terkirim, pesannya menghapus sendiri. Layarnya gelap. Mati total. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya bernama Pak Tono, ketua RT setempat, datang ke puskesmas. "Bu Bidan, mohon jangan usik yang tak perlu. Kalau tadi malam ibu lihat sesuatu, anggap saja mimpi." Nada suaranya tenang, tapi dingin. Terlalu tenang untuk seseorang yang tahu bahwa Alia baru saja menggendong mayat bayi. Alia menolak diam. Ia mulai menelusuri data kelahiran dan kematian desa itu. Anehnya, sejak 3 tahun terakhir, tidak ada catatan kelahiran malam Jumat. Padahal, logikanya dalam 1 tahun pasti ada bayi lahir di malam Jumat, bukan? Apa mereka sengaja menyembunyikan data ini? Malam harinya, Alia duduk di ruang tamunya, menyalakan lilin karena listrik padam tanpa alasan. Ia menuliskan kejadian hari itu di buku catatannya. Tapi sebelum selesai menulis, terdengar suara tangisan bayi. Bukan dari luar rumah, dari dalam kamar. Dengan napas memburu, ia membuka pintu kamar. Kosong. Hanya ada bungkusan kain putih di ranjang. Sama seperti yang semalam ia terima. Tapi Alia sudah membungkus bayi itu dan menitipkannya di kantor desa tadi siang. Ia mendekat perlahan. Dan saat menyentuh bungkusan itu, tangisan bayi berubah menjadi suara tawa kecil. Tawa bayi. Lalu berubah jadi suara tawa wanita dewasa.
Tangan kecil muncul dari sela-sela kain, menyentuh pergelangan tangan Alia, dingin seperti es batu, namun menggenggam erat seperti kuku mencengkeram. Alia menjerit, tapi suaranya tertelan sunyi. Pagi itu Alia bangun dengan kepala berat dan tubuh dingin. Lilin-lilin di ruang tamunya sudah meleleh habis, dan bungkusan kain putih di ranjangnya hilang tanpa jejak. Aku nggak mungkin mengigau. Aku sadar. Aku lihat semuanya. Lalu, siapa yang ambil jabang mayit itu? Dengan tubuh masih menggigil, Alia nekat mendatangi kantor desa untuk menanyakan keberadaan bungkusan bayi yang ia titipkan kemarin. Tapi petugas piket, seorang pemuda bernama Danu, kebingungan. Maaf, Bu Bidan, tidak ada yang datang kemarin. Ibu tidak ke sini. Loh, saya titip bungkusan bayi ke ruang penyimpanan sebelah kanan. Ruang penyimpanan? Bu, itu gudang kosong dan sudah dikunci bertahun-tahun. Kuncinya cuma Pak Kades yang pegang. Alia tak percaya. Ia meminta izin untuk mengecek langsung. Dengan berat hati, Danu mengantarnya. Mereka mendapati pintu gudang berkarat, digembok rapat, dan tidak ada bekas pernah dibuka. Alia hampir tidak bisa berkata apa-apa. Kalau bukan ke sana, lalu kemana dia kemarin? Sore harinya, Alia mengunjungi Mak Narti, dukun beranak sepuh yang dikenal sebagai penjaga adat di desa itu. Rumahnya penuh bau dupa dan bunga kenanga. Saat Alia menceritakan semuanya, Mak Narti hanya mengangguk pelan, lalu bicara lirih. Kau sudah melihatnya, berarti kau bagian dari malam Jumat yang belum selesai. Apa maksudnya, Mak? Tanya Alia tegang. Mak Narti menyalakan satu dupa lagi, lalu membuka lemari kayu tua. Ia mengeluarkan sebuah buku catatan lusuh, berisi tulisan tangan dari dukun-dukun sebelumnya. Ia membuka halaman tertentu dan menunjuk. Tiap malam Jumat Kliwon, jika ada bayi lahir di desa ini, satu nyawa harus diberikan. Kalau tidak, arwah lama akan menjemput sendiri. Dulu, satu keluarga pernah menyembunyikan kelahiran bayinya. Bayi itu diambil, disembunyikan dalam kain putih. Sampai hari ini, ia tidak pernah benar-benar dikuburkan. Alia menelan ludah. Teringat kembali wajah perempuan tua semalam dan bungkusan itu. Mereka menyebutnya jabang mayit, bayi tumbal, dan yang bisa menghentikannya adalah seseorang dari luar desa yang menyaksikan sendiri wujudnya. Mak Narti menatap tajam ke arah Alia. Kau orangnya, Nak. Tapi, sebelum kau bisa menghentikannya, kau harus tahu siapa yang memulai semua ini. Temukan makam bayi itu. Makam yang tidak pernah dikubur. Beberapa hari berlalu sejak pertemuan dengan Mak Narti. Alia semakin gelisah. Ia tidak bisa tidur nyenyak. Setiap malam selalu terdengar suara tangisan bayi. Semakin dekat semakin nyata. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu halusinasi. Tapi ketika tetangganya, Bu Rinah, datang dengan wajah panik. Bu Bidan, tolong ke rumah saya. Menantu saya, hamil tua, air ketubannya pecah. Alia langsung bergegas. Rumah Bu Rinah terletak di ujung desa, dekat hutan kecil. Setibanya di sana, suasananya aneh. Bahkan ayam tak berkokok. Alia masuk ke kamar tempat si ibu muda terbaring, berjuang melahirkan. Bu Bidan, tolong anak saya. Suara si ibu gemetar. Setelah beberapa jam, bayi laki-laki lahir. Tapi ada yang aneh. Ia tak menangis sama sekali. Namun denyut nadinya normal. Saat Alia membungkus bayi itu dengan selimut, angin dingin tiba-tiba bertiup dari jendela, padahal semua tertutup rapat. Dan saat Alia menoleh, ibu bayi itu pingsan. Lalu tubuhnya mendadak dingin. Tak lama, ia dinyatakan meninggal, tanpa sebab medis. Di luar rumah, warga mulai berkumpul. Beberapa berbisik-bisik. Lagi-lagi malam Jumat. Tumbalnya datang lebih cepat. Alia bingung. Apa maksud mereka? Pak Tono tiba-tiba muncul dari balik kerumunan. Sudah saya bilang, Bu Bidan, jangan dilawan. Desa ini sudah punya aturannya sendiri. Maksud Bapak, kematian ibu itu? Tumbal.
Sudah hukum desa. Satu bayi lahir malam Jumat. Satu nyawa harus pergi. Begitulah supaya seimbang. Kalau tidak, yang menunggu di tanah tak bernisan itu akan datang menjemput sendiri. Alia menatap bayi itu. Masih diam. Tidak menangis. Tidak mengedip. Tapi tiba-tiba, bayi itu tersenyum. Senyuman bukan seperti bayi pada umumnya. Tapi senyuman seperti tahu apa yang baru saja terjadi. Malamnya, Alia menelpon atasannya di kota. Kali ini sinyal cukup kuat. Bu Alia, keluar dari desa itu sekarang juga. Saya baru dapat laporan. Sejak tahun 2004, desa itu tidak pernah mengirim laporan kematian yang wajar. Semuanya menghilang atau dimakamkan tanpa proses resmi. Alia terdiam. Napasnya tercekat. Kalau Anda masih di sana saat Jumat Kliwon berikutnya, Anda mungkin jadi bagian dari daftar itu. Alia memutuskan untuk menyelidiki ucapan dari atasannya. Ia menyempatkan diri ke balai desa untuk mengecek arsip kelahiran dan kematian. Ia disambut oleh Pak Kadus Darmo, pria tua berkacamata tebal yang dari awal terlihat enggan membuka pembicaraan soal apapun yang menyangkut kematian. Boleh saya lihat data kematian selama 5 tahun terakhir, Pak? Ngapain, Bu Bidan? Urusan begitu, bukan urusan medis. Saya cuma ingin memastikan bahwa tidak ada hal yang terlewat. Dengan ragu, Pak Darmo membuka laci besi dan menyerahkan map lusuh. Alia membuka satu persatu halaman. Map berkas tahun 2020. Tercatat 11 kelahiran. Kematian, hanya 1. Penyebab, tersambar petir di dapur. Map berkas tahun 2021. 13 kelahiran. Kematian, 1. Tersedak duri ikan. Map berkas tahun 2022. 9 kelahiran. Kematian, 1. Meninggal dalam tidur. Alia menyipitkan mata. Semuanya terlalu kebetulan. Terlalu teratur. Selalu satu nyawa tiap kelahiran malam Jumat. Ia bertanya, di mana makam-makam mereka? Pak Darmo menjawab singkat. Belakang bukit. Makam tua. Tapi, tidak semua dimakamkan di situ. Maksudnya? Pak Darmo terdiam lama, lalu berkata, ada yang tidak bisa dimakamkan, karena ia bukan bagian dari dunia ini lagi. Malamnya, Alia memberanikan diri menyusuri jalan setapak menuju belakang bukit, seorang diri. Ia membawa senter dan mencatat letak makam-makam yang tertulis di catatan. Namun, ia menemukan ketidaksesuaian. Jumlah nisan tidak sebanyak jumlah kematian yang tercatat. Dan di ujung makam, ia menemukan satu petak tanah kosong, bertabur bunga kering, namun tidak ada batu nisan. Makam bayi. Bisik Alia. Ia mendekat. Saat ia jongkok memegang tanah itu, tiba-tiba, tanah bergetar. Angin berhembus kencang. Pepohonan bergoyang. Udara jadi dingin seketika. Alia terjatuh mundur saat ia melihat tanah itu menggembung perlahan. Seperti sesuatu sedang mencoba keluar dari dalam. Tolong. Suara kecil terdengar dari bawah tanah. Aku dingin, aku lapar. Kenapa aku dikubur sendirian? Alia pucat. Ia berlari sekuat tenaga kembali ke rumah. Tapi saat sampai di depan pintu, ada bungkusan kain putih menunggunya di teras. Basah, penuh darah segar, bergerak sendiri. Dan dari kejauhan, terdengar suara nyanyian lembut. Jabang mayit bayi tak bernama, siapa yang menolakmu, akan ditarik masuk bersama. Pagi harinya, Alia bangun dengan tubuh menggigil. Bungkusan kain putih yang tadi malam bergerak sendiri, menghilang. Tapi bekas darahnya masih mengering di depan pintu. Alia mencoba mencari logika. Mungkin ada orang iseng. Tapi siapa yang tega melakukan itu dengan bentuk seperti tubuh bayi? Ia menemui Mak Narti lagi. Satu-satunya yang ia rasa masih waras di tengah desa aneh ini. Mak, tolong. Saya lihat sendiri tanah itu bergoyang. Ada suara bayi dari dalamnya. Dan, seseorang tinggalkan ini. Alia menunjukkan foto bungkus kain berdarah di ponselnya. Mak Narti memejamkan mata, lalu berkata pelan.
Kau sudah melihat bagian dari yang tak seharusnya dilihat. Jabang itu bukan bayi biasa. Ia tumbal gagal dari tahun lalu. Tak ada yang mau mengakuinya. Ia menuntut. Tumbal gagal. Setiap malam Jumat Kliwon, jika bayi yang lahir tak ditumbalkan dengan sempurna, rohnya akan menempel di tanah. Merangkak mencari tubuh baru, atau menarik nyawa pengganti. Malam berikutnya, desa mulai mempersiapkan ritual rahasia. Alia sengaja mengikuti diam-diam. Ia menyusup ke belakang balai desa tua, tempat para tetua berkumpul dengan baju hitam dan membawa wadah tanah liat berisi darah ayam, dupa, dan potongan tali pusar bayi. Dari balik dinding, Alia merekam dengan ponselnya. Ini untuk menjaga keseimbangan. Jabang mayit harus diberi nama agar ia tenang di antara dunia. Tapi jika tumbalnya menolak, ia akan mencari nama sendiri, dengan cara merebutnya dari nyawa yang hidup. Seketika, para tetua mengeluarkan boneka kain kecil, berlumuran darah dan dicantumkan nama Alia di dada boneka itu. Alia menahan napas. Jika sang bidan tidak pergi, maka dia akan menjadi ibu dari Jabang itu. Maka dia juga harus mati bersamanya. Seketika sesuatu bergerak cepat melintasi atap balai desa. Bunyi cakar menggores kayu, dan suara tangis bayi menggema-bukan dari dalam balai, tapi dari langit di atas desa. Ibu, ibu, di mana namaku? Beri aku nama, atau aku ambil punyamu. Alia menjerit. Ia terjatuh. Ponselnya terpental. Ketika ia menoleh, bayangan kecil berdarah berdiri di belakangnya. Matanya hitam legam. Tersenyum. Alia, aku anakmu sekarang. Alia tak bisa tidur. Ia mengurung diri di kamar, menghapus rekaman dari ponselnya karena ketakutan kalau video itu bisa membawa petaka. Tapi suara-suara aneh tetap menghantuinya. Alia, aku anakmu, beri aku nama. Kalau tidak, aku ambil milikmu. Ia nekat menelepon suaminya, Ardi, yang masih di kota. Mas, tolong jemput aku. Desa ini aneh. Aku takut. Apa maksudmu? Kamu ngomong sambil nangis gitu. Aku jadi makin bingung, ya. Ada yang gak beres. Aku diburu sama Jabang mayit. Tapi sebelum pembicaraan selesai, sambungan terputus. Layarnya bergetar dan muncul pesan aneh. Nama telah diambil. Koneksi terputus. Pagi harinya, Alia mengecek ke puskesmas desa. Anehnya, nama dirinya tidak ada dalam data petugas yang tercatat. Bahkan lembar pengangkatan tugasnya pun kosong. Maaf Bu, kami tidak temukan data Anda. Bukankah Anda hanya relawan magang dari luar? Saya dikirim resmi. Ada surat tugasnya. Ada SK. Tidak ada, Bu. Alia panik. Ia pulang dan membuka koper berisi dokumen. Tapi semua suratnya kosong. Tulisan menghilang. Namanya pudar. Di luar, Alia melihat seorang anak kecil berdiri mematung di dekat pagar rumahnya. Tubuhnya kecil, pucat, mengenakan baju bayi berlumur tanah. Tapi matanya seperti orang tua. Kamu siapa? Anak itu tersenyum. Aku kamu. Aku, namamu yang hilang. Mendadak tubuh Alia terasa berat. Ia terjatuh dan menggigil. Saat memejamkan mata, ia melihat dirinya sendiri dikubur hidup-hidup, dengan kain putih menutup wajah. Ia bangun dengan napas memburu. Malam harinya, Mak Narti kembali muncul di depan rumahnya, membawa sebuah lampu minyak dan sebuah kitab tua. Kalau kamu ingin selamat, kau harus temukan nama asli Jabang itu. Jika kau bisa memberinya nama, ia akan berhenti mengejarmu. Bagaimana caranya? Cari pada yang membunuhnya, karena hanya si pembunuh yang tahu siapa dia sebenarnya. Alia terpaku. Kamu bilang, dibunuh? Iya. Bayi itu bukan mati alami. Ia dikorbankan. Dibuang. Dibukam. Karena kelahirannya dianggap aib. Siapa ibunya? Orang yang kamu percaya dari awal. Alia duduk di ruang tamu rumahnya, ditemani Mak Narti yang membawa secangkir teh hangat dan kitab tua.
Kita harus mulai dari awal. Alia, siapa yang kamu percaya di desa ini? Siapa yang kamu anggap keluarga? Alia mengingat kembali sosok yang paling dekat dan dipercaya sejak dia datang. Ibunya sendiri, Bu Sari. Namun, sejak kejadian aneh ini, Bu Sari terlihat lebih dingin dan menghindar setiap kali Alia mendekat. Alia memberanikan diri mendatangi rumah ibunya. Saat ia tiba, Bu Sari sedang menggoreng pisang, tapi matanya merah seperti habis menangis. Bu, aku perlu bicara. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Alia, sudah kubilang, jangan ikut campur urusan lama itu. Urusan lama apa, Bu? Apa yang sebenarnya terjadi dengan bayi itu? Apa hubungannya dengan kita? Ibunya menunduk, lalu pelan berkata, itu bukan urusanmu. Nak, aku ingin kau lupakan semua. Jangan sampai mereka tahu kau tahu. Siapa? Mereka? Orang-orang yang berkuasa di desa ini. Mereka yang mengatur tradisi dan menentukan siapa harus hidup dan mati. Tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Seperti benda berat jatuh. Keduanya keluar dan melihat sebatang kayu besar terguling menutupi jalan depan rumah. Di atas kayu itu ada simbol darah yang sudah mulai kering. Mak Narti mengerutkan dahi. Ini tanda peringatan. Mereka tidak suka kau menggali masa lalu. Alia merasa ngeri tapi juga semakin penasaran. Malamnya, Alia bermimpi aneh. Ia melihat sosok wanita muda yang menangis sambil menggendong bayi. Wanita itu berbisik, tolong temukan aku ibunya, tapi aku terpaksa membiarkanmu pergi. Dalam mimpi itu, bayi yang digendong wanita itu perlahan berubah menjadi sosok hitam dengan mata kosong. Jangan lupakan aku menunggu nama yang hilang. Alia terbangun dengan peluh dingin membasahi wajahnya. Keesokan harinya, Alia memutuskan mencari dokumen lama di kantor desa yang mungkin menyimpan rahasia kelahiran bayi tersebut. Namun, saat memasuki kantor desa, ia menemukan lemari arsip sudah dibongkar. Beberapa berkas penting hilang. Di sudut ruangan, ada secari kertas lusuh bertuliskan, "Jangan cari yang sudah mati." Alia berdiri di depan kantor desa yang sepi dan agak kumuh. Ia merogoh tasnya dan mengambil kertas lusuh yang ia temukan kemarin, lalu membacanya lagi. Jangan cari yang sudah mati. Kalimat itu terus berputar di pikirannya. Tapi rasa ingin tahu dan ketakutannya saling beradu. Ia memutuskan pergi ke perpustakaan desa tua, berharap menemukan dokumen arsip yang mungkin disimpan di sana. Di perpustakaan, Alia bertemu dengan Pak Darman, pustakawan yang sudah tua dan tampak tahu banyak hal. Pak Darman, apakah ada arsip kelahiran bayi di desa ini dari 10 tahun lalu? Data kelahiran biasanya di kantor desa, tapi beberapa dokumen tua memang disimpan di sini sebagai backup. Pak Darman membimbing Alia menuju ruang bawah tanah perpustakaan, penuh dengan kotak dan berkas-berkas kuno. Di antara tumpukan arsip, Alia menemukan sebuah buku harian lusuh yang ternyata milik seorang wanita bernama Rini, ibu bayi yang hilang. Dengan gemetar, Alia membuka halaman pertama. Hari ini aku melahirkan. Tapi bayi itu tak boleh hidup. Mereka bilang aku aib. Harus dibuang. Aku takut. Tapi aku harus melindungi rahasia ini. Alia merasakan getaran dingin menyelimuti tubuhnya. Tiba-tiba, suara langkah berat terdengar dari tangga. Kamu tidak seharusnya di sini. Seorang pria berjas hitam muncul. Tatapannya tajam dan penuh ancaman. Apa yang kamu cari, Alia? Aku hanya ingin tahu kebenaran. Kebenaran itu berbahaya. Ada batas yang tidak boleh kamu langkahi. Pria itu mengambil buku harian dari tangan Alia dan meremasnya. Kalau kau berani buka ini, kau akan terjebak selamanya. Di luar, Mak Narti menunggu dengan cemas. Ia tahu bahaya mengintai. Alia, jangan biarkan mereka menguasai hidupmu. Kamu harus kuat. Alia menatap Mak Narti. Matanya penuh tekad. Aku tidak akan mundur. Ini bukan hanya soal aku. Ini soal bayi itu. Aku akan beri dia nama, walau nyawaku taruhannya. Alia berdiri terpaku di luar perpustakaan.
dengan buku harian yang kini telah diambil paksa dari tangannya oleh pria misterius. Hatinya berdebar, pikirannya berputar. Siapakah pria itu? Dan apa sebenarnya yang ingin mereka tutup? Ia memutuskan untuk bertemu dengan Mak Narti. Di rumah tua Mak Narti, Alia menunjukkan bekas robekan di buku harian yang bisa ia simpan saat direbut. Ini satu-satunya petunjuk yang kita punya. Kita harus mencari tahu siapa Rini itu sebenarnya dan siapa yang ingin bayi itu hilang. Mak Narti mengangguk serius. Ada satu nama yang tak pernah kau dengar, tapi penting. Pak Sastro, kepala adat desa. Dia punya kuasa besar di sini, dan katanya dia juga terlibat dalam hal-hal gelap. Keesokan harinya, Alia nekat mendatangi rumah Pak Sastro, yang berdiri megah di pinggir desa. Tapi saat ia mendekat, bayangan gelap menyergapnya dari belakang. Flashback. Sosok hitam misterius membunuh seorang wanita muda dengan cara kejam. Bayi kecil tergeletak di sampingnya. Suara tangisan bayi memenuhi malam. Kembali ke masa sekarang, Alia tersentak karena tangan kuat menariknya ke sebuah ruangan gelap di belakang rumah Pak Sastro. Kau terlalu dalam menggali, Alia. Ini bukan urusanmu. Pak Sastro menatap tajam. Bayi itu tumbal. Tumbal tradisi yang harus dikorbankan demi menjaga keseimbangan desa ini. Alia membalas dengan suara bergetar. Tapi itu kejam. Aku akan beri bayi itu nama dan keadilan. Kau tidak bisa terus bersembunyi di balik tradisi kotor. Pak Sastro tertawa dingin. Kau akan tahu, anak muda, bahwa ada harga yang harus dibayar jika kau menentang kami. Di luar, Mak Narti dan beberapa warga yang mulai curiga mengawasi rumah Pak Sastro. Mereka tahu Alia dalam bahaya. Alia terkurung di dalam ruangan gelap rumah Pak Sastro. Jantungnya berdegup kencang, tapi matanya penuh tekad. Kenapa kalian tega melakukan ini pada bayi tak berdosa? Apa tidak ada belas kasihan? Tanyanya sambil menahan air mata. Pak Sastro duduk santai, wajahnya dingin. Ini tradisi. Kami percaya keseimbangan desa ini tergantung pada pengorbanan itu. Siapapun yang menolak akan menghadapi konsekuensi. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari luar. Mak Narti bersama beberapa warga desa datang mendobrak pintu. Lepaskan dia. Alia bukan musuh kalian. Mak Narti berteriak. Pak Sastro tersenyum sinis. Tapi warga lain mulai ragu dan saling berpandangan. Dengan suara tegas, Alia berkata, tradisi tidak boleh membunuh nurani kita. Ada cara lain untuk menjaga desa tanpa mengorbankan bayi tak berdosa. Seorang warga tua maju dan berkata pelan, mungkin sudah saatnya tradisi ini berubah. Setelah perdebatan sengit, Pak Sastro terpaksa membebaskan Alia. Namun, ancamannya tetap menggantung di udara. Kalian belum tahu apa yang kalian lawan. Malam Jumat berikutnya, semuanya akan berubah. Di luar rumah, Alia dan Mak Narti menatap langit malam penuh bintang. Alia berbisik, aku harus temukan bayi itu sebelum malam Jumat datang. Ini bukan hanya tentang hidupku, tapi tentang masa depan desa ini. Malam Jumat tiba. Angin dingin berhembus kencang. Kabut pekat menyelimuti desa. Alia berdiri di tengah hutan kecil di pinggir desa, ditemani Mak Narti dan beberapa warga yang sudah berani menentang tradisi. Kita harus temukan bayi itu sebelum ritual dimulai, kata Alia dengan suara tegas. Kalau terlambat, semuanya akan hancur. Di sisi lain desa, Pak Sastro dan beberapa tetua desa berkumpul mengelilingi sebuah altar tua, tempat ritual kelam itu akan berlangsung. Mereka mengenakan pakaian hitam. Wajah tertutup bayang-bayang api unggun. Pak Sastro mengangkat sebuah keris berlumuran darah dan berbisik. Untuk menjaga kekuatan desa, kita harus berkorban. Tiba-tiba terdengar suara tangisan bayi yang memilukan dari arah hutan. Alia dan kelompoknya berlari mengikuti suara itu. Di bawah pohon besar, mereka menemukan sebuah peti kecil yang terbungkus kain lusuh. Bayi mungil itu tergeletak. Matanya terbuka lebar namun terlihat lemah. Alia menggendong bayi itu dengan penuh kasih sayang. Kau aman sekarang. Aku janji akan lindungi kamu. Namun, bayangan gelap muncul dari balik pepohonan.
Pak Sastro dan pengikutnya mengejar mereka dengan amarah membara. Pertempuran pun tak terelakkan. Alia berjuang sekuat tenaga bersama warga desa yang kini bersatu untuk melawan kegelapan yang telah lama membelenggu kampung mereka. Pertempuran sengit terjadi di tengah hutan. Cahaya api unggun dan teriakan membelah kesunyian malam Jumat. Alia bersama warga desa melawan Pak Sastro dan para pengikutnya yang tak kenal ampun. Alia menggenggam bayi itu erat, berusaha melindunginya dari bahaya yang mengancam. Pak Sastro melemparkan mantra kuno, membuat tanah bergemuruh dan ranting-ranting bergerak seolah hidup. Warga desa terpental dan terjatuh satu persatu. Namun, semangat Alia tidak padam. Ia berteriak, "Kita berjuang untuk masa depan. Tidak ada lagi korban tak berdosa." Mak Narti membantu warga yang terluka dan memberi semangat. Tiba-tiba, dari arah gelap, muncul seorang pria tua dengan pakaian putih, sesosok dukun kampung yang selama ini menghindar dari konflik. Dukun itu mengangkat tangan dan mengucapkan doa-doa pelindung. Energi positif melingkupi Alia dan warga, melemahkan kekuatan gelap Pak Sastro. Pak Sastro yang terdesak mulai panik. Ini belum berakhir. Ritual ini harus tetap berjalan. Tapi warga yang kini bersatu padu tidak gentar lagi. Pertarungan mencapai puncaknya saat Alia berhasil menghancurkan altar tua dengan sebuah kayu besar. Suara pecahan kayu menggema, dan kekuatan gelap mulai memudar. Pak Sastro terjatuh, tak berdaya, sementara para pengikutnya melarikan diri ke kegelapan malam. Alia menatap bayi yang kini tertidur dengan damai di pelukannya. Kita sudah menang. Ini awal baru untuk desa kita. Setelah kekuatan gelap Pak Sastro sirna, desa mulai bernapas lega. Namun, ketenangan itu belum sepenuhnya datang. Alia duduk di depan rumah Mak Narti, sambil menatap bayi kecil di pelukannya. Ia merasa ada sesuatu yang belum terungkap. Mak Narti berbicara pelan, wajahnya serius. Ada cerita lama, Alia, tentang asal-usul tradisi tumbal bayi ini, dan tentang korban yang sebenarnya lebih banyak dari yang kita tahu. Alia mendengarkan dengan seksama saat Mak Narti menceritakan legenda kelam desa yang sudah tersembunyi selama puluhan tahun. Tentang seorang perempuan bernama Sari, wanita muda yang menjadi korban pertama tumbal, dan bayinya yang hilang tanpa jejak. Kisah itu membawa Alia pada titik baru. Aku harus menemukan jejak Sari dan bayi itu. Mungkin di sana letak kunci untuk menyembuhkan desa ini sepenuhnya. Namun, malam itu Alia bermimpi buruk. Sosok bayi menangis, dikelilingi bayangan gelap yang menakutkan. Ia terbangun dengan napas tersengal, sadar bahwa perjuangannya belum usai. Di ujung desa, Pak Sastro yang terluka tapi masih hidup, berbisik dalam kegelapan. Mereka belum menang, kekuatan asli belum aku lepaskan. Malam semakin larut. Alia berdiri di depan makam tua yang konon milik Sari, perempuan pertama yang menjadi korban tumbal bayi. Hatinya berat, namun tekadnya tak tergoyahkan. Aku harus hentikan semua ini, sekali dan untuk selamanya, bisiknya. Tiba-tiba bayangan Pak Sastro muncul dari balik pepohonan. Wajahnya penuh amarah dan dendam. Kau pikir bisa selamat begitu saja? Ritual belum selesai. Serunya, mereka bertarung bukan hanya dengan kekuatan fisik, tapi juga dengan keberanian dan tekad. Pak Sastro mencoba melepaskan kutukan terakhir yang lebih mengerikan. Tapi Alia dengan bantuan dukun kampung dan doa warga berhasil menahan dan menghancurkannya. Dengan napas tersengal, Pak Sastro terjatuh. Kesadarannya mulai pudar. Kalian belum mengerti, aku hanyalah alat, ada kekuatan lebih besar, katanya sebelum akhirnya pingsan. Alia memandang langit malam, sadar bahwa perjuangannya belum selesai sepenuhnya. Tapi setidaknya tradisi kelam ini sudah mulai terkikis. Ini bukan akhir, tapi awal perubahan. Untuk bayi-bayi yang tak berdosa dan untuk desa ini. Pagi itu, desa yang selama ini tenggelam dalam ketakutan mulai bangkit dengan harapan baru. Alia bersama Mak Narti dan dukun kampung berjalan menyusuri pemukiman, mengunjungi keluarga-keluarga yang kehilangan. Warga yang dulu takut kini mulai membuka diri. Mereka bercerita tentang trauma lama, rasa bersalah, dan harapan untuk masa depan. Seorang ibu menangis sambil menggenggam foto bayi yang hilang, berkata,
Terima kasih sudah berani melawan kegelapan, semoga bayi-bayi itu bisa tenang sekarang. Alia menyadari, perjuangannya belum selesai hanya dengan mengalahkan Pak Sastro. Kita harus bangun kesadaran baru, agar tradisi ini tidak kembali lagi, katanya penuh tekad. Di sisi lain, Pak Sastro terbaring di ruang tahanan desa, wajahnya masih suram. Namun, ada bisikan aneh yang muncul dalam mimpinya, memperingatkan bahwa ancaman sesungguhnya masih mengintai. Malam Jumat berikutnya, Alia dan warga berkumpul untuk ritual kecil, sebagai tanda penolakan terhadap tradisi tumbal bayi dan harapan baru bagi desa. Beberapa minggu setelah ritual penolakan tradisi tumbal bayi, desa mulai berubah. Banyak warga yang mulai hidup dengan harapan baru, namun tidak semua menerima perubahan ini dengan lapang dada. Kelompok kecil pendukung tradisi lama mulai muncul secara diam-diam, menyebarkan bisik-bisik keraguan dan ketakutan di antara warga. Mereka mengatakan, jika kita tinggalkan ritual ini, malapetaka yang lebih besar akan datang. Alia mendengar kabar ini dan merasa khawatir. Ia tahu bahwa perjuangan melawan kegelapan tidak cukup hanya dengan mengalahkan satu orang saja. Suatu malam, bayi yang dulu diselamatkan Alia mulai menangis tanpa henti. Suara tangisnya yang pilu terdengar seperti panggilan dari dunia lain. Alia bergegas ke kamar bayi dan menemukan sesuatu yang aneh. Bayangan gelap bergerak di sudut ruangan. Dengan penuh keberanian, Alia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam misteri ini, berharap bisa menghentikan bayangan gelap yang masih mengintai desa. Malam itu, Alia duduk di samping bayi yang terus menangis, mencoba menenangkan dengan lembut. Namun, suara tangis itu berubah menjadi bisikan halus, seperti suara dari dunia lain. Dalam kondisi setengah sadar, Alia mendengar suara seorang perempuan lembut yang memanggil namanya, berkata, "Alia, tolong aku, bebaskan aku dari kegelapan." Alia terkejut, menyadari bahwa suara itu berasal dari Rosari, korban pertama tumbal bayi yang selama ini terperangkap dalam kutukan. Dengan bantuan dukun kampung, Alia mulai merancang ritual khusus untuk memanggil dan berkomunikasi dengan Rosari, berharap mendapatkan petunjuk untuk mengakhiri kutukan itu selamanya. Namun, ritual ini berisiko besar. Jika gagal, kegelapan bisa semakin kuat dan menelan desa lebih dalam. Sementara itu, kelompok pendukung tradisi tumbal bayi semakin berani, mulai melakukan tindakan-tindakan gelap untuk mempertahankan ritual mereka. Alia tahu, perjuangan sesungguhnya belum selesai. Ia harus berani menghadapi kegelapan, sekaligus membangun harapan baru untuk desa dan bayi-bayi yang tak berdosa. Ritual yang dipimpin Alia bersama dukun kampung berlangsung di tengah malam Jumat yang sunyi. Suara nyanyian dan doa bergema di antara pepohonan tua di pinggir desa. Tiba-tiba, sesosok roh perempuan muncul dari kabut. Itu Sari, korban pertama tumbal bayi, yang selama ini terperangkap dalam kutukan gelap. Matanya penuh luka dan kelelahan. Namun ada secercah harapan di sana. Sari berbicara dengan suara lemah. Kutukan itu sudah mulai pecah. Tapi bayangan yang lebih besar masih mengintai. Kalian harus bersiap. Alia merasa beban yang sangat berat, tapi juga kekuatan baru yang lahir dari doa dan harapan warga. Kelompok pendukung tradisi tumbal bayi yang diam-diam mengintai, mulai kehilangan kekuatan dan kewibawaan mereka. Namun mereka tidak menyerah begitu saja. Desa perlahan mulai bersih dari kegelapan. Tapi Alia tahu perjuangan terakhir akan menentukan masa depan semua. Malam Jumat yang dingin menyelimuti desa. Alia berdiri di tengah lapangan, dikelilingi warga yang kini bersatu melawan bayangan gelap yang tersisa. Kelompok pendukung ritual tumbal bayi melakukan serangan terakhir, mencoba menghidupkan kembali kegelapan dengan mantra-mantra kuno dan pengorbanan yang mengerikan. Namun, Alia dan warga dengan keberanian baru, serta kekuatan doa dan persatuan, menghadang dan menolak kegelapan itu. Dalam pertarungan batin dan nyata yang penuh ketegangan, Alia mengucapkan mantra terakhir yang diajarkan Rosari, mengusir bayangan terakhir yang mencoba menguasai desa. Kegelapan perlahan menghilang, digantikan oleh cahaya lembut yang menyelimuti desa dan menenangkan jiwa-jiwa yang dulu terperangkap. Alia menatap langit malam, merasa lega dan penuh syukur. Kini desa ini bebas dan bayi-bayi yang tak berdosa bisa tumbuh dengan damai. Setelah malam yang penuh pertarungan dan doa,
Pagi itu desa diselimuti udara segar yang berbeda dari sebelumnya. Tak ada lagi bayangan menakutkan, hanya sinar matahari hangat yang menyapa. Warga mulai membuka pintu rumah mereka dengan senyum, saling menyapa dan berpelukan, merasakan kedamaian yang sudah lama hilang. Alia berjalan menyusuri jalan desa, melihat anak-anak bermain riang tanpa rasa takut. Hatinya penuh haru dan bahagia. Mak Narti datang menghampiri, berkata, "Kalian semua sudah membuktikan bahwa cahaya bisa mengalahkan kegelapan. Ini adalah awal yang baru." Di balai desa, Alia mengajak warga untuk membentuk komunitas yang menjaga tradisi lama dengan cara yang lebih manusiawi dan tidak mengorbankan nyawa. Kita akan belajar dari masa lalu, tapi kita juga harus melangkah maju demi masa depan yang lebih baik, kata Alia dengan tegas. Desa pun mulai bangkit, meninggalkan bayang-bayang kelam tumbal bayi, dan membuka lembaran baru yang penuh harapan. Hari-hari berlalu dengan suasana yang kian cerah. Alia bersama warga terus berupaya mengubah tradisi yang dulu menjerat mereka dalam kegelapan. Mereka mengadakan pertemuan rutin, mendiskusikan cara menjaga nilai-nilai leluhur tanpa harus mengorbankan bayi-bayi tak berdosa. Sementara itu, Alia juga mendatangi makam Sari, membawa bunga dan doa sebagai tanda penghormatan dan permohonan agar arwahnya tenang. Di bawah sinar rembulan, Alia berbisik, "Aku janji, Sari. Aku akan menjaga desa ini dari kegelapan, demi semua jiwa yang pernah terluka." Desa mulai dikenal sebagai tempat yang damai dan penuh kekuatan positif, jauh dari bayang-bayang seram tumbal bayi. Warga pun mulai membangun masa depan yang lebih cerah, penuh kasih dan perlindungan untuk generasi mendatang. Waktu berjalan, desa yang dulu terperangkap dalam kegelapan tumbal bayi kini benar-benar berubah. Anak-anak bermain bebas, tertawa riang tanpa rasa takut. Alia berdiri di depan rumahnya, menatap langit malam yang penuh bintang. Haturnya penuh damai, dan senyum kecil terukir di bibirnya. Ia tahu perjalanan ini belum sepenuhnya selesai, tapi perubahan sudah mulai berjalan. Warga desa berkumpul di lapangan, mengadakan acara sederhana untuk mengenang korban tumbal bayi sekaligus merayakan kehidupan dan harapan baru. Suara doa dan tawa anak-anak bersatu, menyatu dalam harmoni kehidupan yang penuh cahaya. Alia berkata kepada semua, malam Jumat itu bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari harapan yang tak pernah padam. Desa itu kini menjadi simbol kekuatan manusia melawan kegelapan, dan janji untuk menjaga generasi mendatang agar selalu hidup dalam damai.